Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Kolisa, mahasiswa program studi manajemen Universitas PGRI Madiun. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu pemilik UMKM di Kota Madiun, yaitu Pangsit Kaki Naga Madiun. Berikut adalah video tugas dari saya. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Kak Elis. Oke. Sebelumnya mau tanya, ini usaha kaki naganya tuh mulai berdirinya kapan sih, Kak? Oh, karena ini franchise, saya juga baru di sini. Kalau dari pusatnya saya nggak tahu sih, Mbak. Tapi kalau di Madiun paling baru 1,5 tahun. Langsung saja ya, Kak, saya tanya. Biasanya usaha ini tuh nyatet masukan sama pengeluaran sehari-hari tuh pakai cara apa ya, Kak? Yang manual atau ada cara lain? Sementara ini pakai manual dulu. Kalau transaksi di sini tuh disimpannya di buku kas, di sistem digital atau Di buku kas saja. jadi sama aja ya, Kak? Kalau ada pembayaran tunai sama non tunai, kayak QRIS atau transfer bank gitu, biasanya diaturnya gimana? Dibedakan warnanya, menulisan aja. Dan yang bertanggung jawab apakah ownernya sendiri atau ada karyawan Maksudnya gimana? yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kas di sini? Kebetulan kan setiap outlet yang nunggu beda-beda. Otomatis mbaknya yang nunggu, baru nanti store. Jadi yang bertanggung jawab tuh pusatnya langsung. Iya. Usaha ini pakai catatan yang lengkap kayak debit kredit gitu atau cukup pencatatan sederhana? Enggak sih, manual aja biasa. Jadi kayak pengeluaran pemasukan aja gitu ya. Buat ngurangin resiko salah catat, biasanya ada cara khusus nggak yang diterapin di sini? Untuk menghindari salah catat, kita biasanya menggunakan pulpen yang beda warna. Kalau pencatatan kasnya dibedain nggak sih antara uang usaha pribadi sama uang ya, uang Ya, usaha sama uang. dibedakan. Pernah ngalamin kejadian kayak uang hilang atau salah catat gitu nggak? Pernah. Terus cara mengatasinya gimana? Atau cara mengantisipasi biar kejadian tersebut tuh nggak keulang lagi? Dengan cara mencocokkan stok awal sama stok akhir, nanti disinkronkan. Kalau misalkan ternyata emang salah kembalian, ya itu kan sudah jadi resiko penjualan. Di sini ada proses buat ngecek ulang catatan kayak pengecekan rutin gitu nggak? Iya, setiap hari, setiap malam dicek. Pernah nggak sih, Kak, ngalamin kesulitan dalam mengatur uang? Mungkin karena sistem pencatatannya belum maksimal. Pernah, karena kan kebetulan orangnya beda-beda, jadi kadang cara pencatatan setiap orang kan nggak sama, jadi ada sedikit miskom. Pertanyaan terakhir nih, Kak, kalau boleh tahu, saya boleh tahu nggak sih rata-rata pendapatan dalam 1 bulan di Kaki Naga ini berapa? Pendapatan bersih atau kotor? Kalau boleh dua-duanya. Namanya jualan itu nggak ini sih Mbak, nggak tentu pastinya, cuma berapa ya per bulan? Iya. Per bulan 30 itu kotornya. Kalau bersihnya berapa? Karena ini termasuk apa ya namanya, kerjasama, dan saya juga sebagai mitranya, jadi keuntungannya nggak banyak juga, jadi bersihnya terhitungnya rendah gitu. Seperti itu. Baik, karena semua pertanyaan dari saya ini sudah selesai dan kakaknya sudah bantu menjawab dengan baik, saya ucapkan terima kasih ya, Kak, sudah meluangkan waktunya hari ini, dan semoga usaha Kaki Naganya ini semakin lancar, sukses, dan bisa banyak buka cabang lebih banyak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Demikian video wawancara yang telah saya lakukan, serta dalam video tersebut dapat disimpulkan hasil wawancara dengan pemilik Pangsit Kaki Naga Madiun diketahui bahwa sistem pencatatan yang digunakan masih bersifat manual menggunakan buku kas. Transaksi dicatat dengan cara membedakan warna ballpoint antara pembayaran tunai dan non tunai. Dengan pengelolaan kas yang dikendalikan langsung oleh pihak pusat usaha, pencatatan dilakukan secara sederhana, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta sudah ada pemisahan antara uang usaha dan uang pribadi.
Dari hasil pengamatan, usaha ini telah menerapkan kontrol internal yang cukup baik, seperti pengecekan kas harian dan pencocokan stok secara rutin. Meski begitu, potensi terjadinya fraud itu tetap ada, mengingat sistem pencatatannya masih manual dan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda sehingga rawan terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian data. Pemilik juga mengakui pernah mengalami kesalahan pencatatan dan kehilangan uang yang menunjukkan bahwa risiko fraud memang bisa terjadi meskipun telah dilakukan upaya pengendalian. Sekian tugas video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.